Shalom pemirsa dan sahabat Bahana dimanapun berada. Bersyukur dan senang sekali kembali kita bisa bertemu dalam program Karena Dia di Bahana Channel ini. Saya berharap dan berdoa untuk sahabat Bahana dimanapun senantiasa dalam pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna, selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan segala yang terbaik. Meskipun kita sadari bahwa sampai saat ini kita masih terus berjuang menghadapi masa-masa yang masih sulit di tengah pandemi yang terus masih berlangsung dan harus kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita, karena Tuhan itu namanya Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai umatnya, kita semua orang percaya. Nah, itu menjadi doa dan kerinduan saya buat sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Nah, bersukacita dan bersyukur sekali kalau dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang akan berbincang-bincang sebentar dengan saya dan pasti akan memberkati, ya, menjadi berkat buat sahabat Bahana dimanapun. Seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa di bidang yang sangat khusus, ya. Hari-hari ini kita butuh yang namanya kesehatan. Setuju? Iya. Karena saya punya prinsip bahwa harta, kalau tanda petik harta secara lahiriah, secara jasmani, bagi saya itu yang terbesar dan termahal saat ini adalah kesehatan. Kita butuh hidup sehat secara keseluruhan, ya, secara integral, baik secara jasmani, secara jiwani, secara rohani. Nah, dalam sesi ini nanti kita sedikit banyak berbincang-bincang dengan pakar atau pengajar kesehatan yang Tuhan pakai di Indonesia ini luar biasa. Sudah menjadi berkat bagi banyak kalangan, bukan hanya bagi umat Tuhan di gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa, tapi juga di masyarakat umum, ya, menjadi berkat juga di kalangan dunia perusahaan-perusahaan, BUMN, bahkan di lembaga-lembaga atau instansi pemerintahan. Nah, siapakah narasumber saya kali ini? Sebentar saya akan perkenalkan dan akan sapa, dan langsung nanti sahabat Bahana akan bisa mengenal beliau. Beliau adalah Pak Yohanes Sunardi, yang saya biasa memanggil beliau dengan sapaan Koh Yu, ya, Koh Yohanes Koh Yu. Baik, saya akan panggil, saya sapa. Shalom Koh Yu, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Wah, terima kasih nih, akhirnya bisa berkesempatan bertemu Koh Yu dalam forum secara virtual ini. Semua baik ya Koh Yu keadaannya? Baik, puji Tuhan. Ya, ya. Di Surabaya ya? Iya, saya ini di apartemen dengan istri dan anak. Ya, wah, terima kasih. Salam untuk Bu Yohanes dan juga Putri yang dikasihi. Terima kasih untuk bisa hadir bersama-sama dalam perbincangan santai kali ini. Nah, baik Koh Yu, kita mulai saja untuk menyingkat waktu, tidak terlalu berlama-lama dalam prolog saya. Nah, saya ingin untuk Koh Yu bisa share, mulai ceritakan sekilas latar belakang pribadi dan keluarga Koh Yu, ya, supaya pemirsa Bahana, sahabat Bahana dimanapun bisa juga lebih mengenal Koh Yu. Monggo Koh Yu, silakan. Ya. Jadi shalom semuanya, selamat bertemu dalam kasih Tuhan, ya. Amin. Karena anugerahnya Dia, Tuhan Yesus kita, semua itu ada kesaksian. Ya. Jadi kesaksian ini berdasarkan karena kemurahan Tuhan yang membuat saya sampai di puncak ini. Secara manusia banyak penghargaan yang tidak pernah saya pikir. Seperti kata Tuhan bahwa yang tidak pernah timbul dari hati, tidak pernah terpikirkan akan diberikan untuk orang yang belajar mengasihi Dia. Amin. Saya hanya dapat warisan dari orang tua. Kamu jatuh bangunmu harus mengasihi Tuhan. Karena nanti apa yang tidak timbul di hatimu, tidak pernah kamu dengar, akan kamu alami. Kalau kamu selalu mengasihi Dia. Selalu itu artinya apa? Dalam suka dan duka. Ya. Nanti saya bisa sharing apa sih suka dukanya, ya. Tetapi ternyata
kita tidak hanya percaya Yesus, tapi percaya caranya menolong kita. Ya. Karena kesedihan itu timbul kalau kita curiga caranya. Tidak ada orang tidak percaya Yesus, cuma tidak setuju caranya. Kok bisa gini? Kok bisa gini? Nah, itu akan kita sharingkan. Pertama, mau tidak mau Anda harus lihat foto keluarga saya. Iya, silakan. Karena ini adalah pribadi yang selalu dekat dengan saya. Kami sudah menikah 20 tahunan. Ya, punya anaknya memang tahun ketiga, keempat. Ini anak saya namanya Syian Sunardi, istri saya namanya Megawati. Anak saya ini sekarang sudah kuliah, ngambil jurusan lebih sulit dari saya karena kemurahan Tuhan ya. Yeah. Jadi bionutrisi pangan. Jadi dia juga ahli pangan tapi dia ke medik. Yaitu sehari-hari saya bergereja di Gereja Allah Baik Mojokerto. Ya, ini saya sebagai salah satu dosen STT Parakletos bersama para dosen lain. Yeah. Kedua, saya juga kerjaan sehari-hari sebagai ahli pangan yang banyak mengajar. Nah, kebetulan saya Tuhan bimbing bertemu dengan Andi, dan ini buku-buku saya. Kalau Anda semua ingin diberkati, ini masih yang belum baru ya, saya sudah masukkan 5 terbaru, nanti diabetes itu terbaru. Nah, ini banyak, saya dibimbing Tuhan bagaimana memberkati orang supaya tidak cuma orang yang percaya Yesus, tapi orang calon yang percaya sama Yesus. Jadi buku ini bisa diakses oleh semua agama, tetapi mereka selalu terkejut. Kenapa Pak? Di perkataannya kata pengantar selalu terima kasih kepada Yesus. Ya, saya jawab karena Yesus saya berhasil. Amin. Jadi mereka dipaksa diberkati oleh anak Tuhan. Jadi mereka dari awal tahu, kalau nggak mau jangan baca. Ini anak Tuhan. Selalu saya dari awal ada terima kasih kepada Yesusku. Lalu terima kasih kepada orang tuaku. Baru teman-teman dan saudara. Jadi mereka mau tidak mau, kenapa bisa? Ya, saya belajar sama Daniel, Sadrak Mesyak Abednego. Walaupun anak Tuhan, mau tidak mau dipakai raja karena pinter. Amin. Itu bekal mami saya. Kalau kamu mau didengar orang gereja, cuma hidup kudus. Tapi kalau mau jadi berkat buat dunia, harus pinter dan rohani. Amin. Nah, itu penting. Itu kata-kata buat anak-anak muda yang akan mendengar. Jadi niat. Orang susah nggak butuh doa, butuh solusi. Nanti ya. Jadi orang sakit butuh dikasih tahu, misalnya diabetes, Anda butuh apel dan jus, nggak butuh doa. Ya, bukan doa tidak berkuasa, tapi iman tanpa tindakan sia-sia. Tadi saya suka kata Aryono di depannya bahwa tubuh, jiwa dan roh. 1 Tesalonika mengatakan hendaklah kamu sempurna dalam tubuh, jiwa dan roh. Amin. Saya tahu penyakit dan makanan tidak dibahas di surga, tapi sekarang kita tinggal di bumi loh. Yehova Rafa, Tuhan penyembuh itu berlaku di bumi. Di surga nggak ada penyakit. Kenapa Tuhan Yehova Rafa? Karena dia pingin Anda sehat di bumi, masuk surga. Jadi dari Tuhan kasih saya visi itu awalnya. Kenapa saya mengajar ini, saya ceritakan karena Tuhan ngomong gampang kok masuk surga itu hanya percaya Yesus. Tapi kalau mau jadi berkat di bumi harus sehat. Karena ada rencana yang Tuhan taruh di setiap anak Tuhan, dan itu bisa dilakukan kalau sehat. Bertepuk tangan aja pakai tangan, nggak ada pakai hati. Membaca firman Tuhan pakai mata. Banyak orang konsultasi sama saya, Pak, saya nggak bisa berdoa seperti dulu. Kenapa? Roh saya semakin kuat, tetapi lutut saya asam urat. Nah, padahal itu bisa disembuhkan dengan daun salam. Saya bergurau. Kenapa daun salam lebih sakti dari doamu? Karena penciptanya Yesus. Jadi Anda lupa, daun salam itu penciptanya bukan setan, Yesus. Jadi kalau kau berdoa untuk asam uratmu, iman tanpa tindakan sia-sia. Ambil daun salam, jangan ingat Yohanes, ingat Yesus penciptanya. Maka dia memberkati apa yang kau kerjakan menjadi berhasil. Ko Haryono, saya harus cerita ini karena ini yang ditaruh Tuhan dalam hati saya. Baru saya berani mengajar.
Loh, Tuhan kan banyak pengajar lain. Tidak. Hanya kamu yang mengingatkan kepada mereka, Yeremia, kesembuhan dan kesehatan itu dari aku. Ya. Pakai masker dalam nama Yesus. Banyak orang ingat masker gak ingat Yesus. Banyak orang ingat Yesus gak ingat masker. Daniel itu tidak digigit singa. Bukan masuk kandang loh. Anda bisa masuk pandemi. Kalau tidak mau digigit COVID, harus kayak Daniel apa? Tidak salah sama Tuhan, tidak salah sama Raja. Itu yang saya ajarkan. Pakai masker, tapi ingat yang membuat berhasil Tuhan Yesus. Nah, itu kenapa pengajaran saya jadi beda. Dalam arti apa? Saya membawa Yesus ke aplikasi kesehatan. Nah, itu awalnya. Nah, sampai bertemu dengan Andi dan saya menulis. Kenapa saya nulis buku? Andi jadi saksi. Buku saya ditiru beberapa orang dan saya tidak menuntut. Kenapa? Karena visi Yesus itu, buku ini bisa memberkati orang yang kamu tidak ketemu. Kamu hanya manusia, nak, tidak bisa ketemu semua orang. Tapi bukumu bisa kebaca orang, dan aku bisa membuat. Kuarihona pernah kenal enggak? Ada buku membuat orang berobat percaya pada Yesus. Padahal bukan buku rohani. Nah, maksud saya apa? Maksud saya Yesus bisa membuat perkara-perkara dahsyat. Kalau saya mau menulis apa yang Tuhan berkatkan ke saya, membuat orang bertobat lewat kesehatan, maka itu akan jadi berkat. Itu awal saya nulis buku, ya. Nah, tetapi kadang-kadang orang tanya, Pak Yo pengajar di istana pernah ya? Oh iya pernah. Pak Yo pernah ngajar di mana? Di mana-mana. Cuma yang orang-orang nggak tahu, saya ngajar di desa-desa Papua. Jadi gini loh, banyak orang yang penting itu bukan ke bangsa, yang penting itu pelayanan ke desa nggak apa-apa. Jangan. Yesus yang suruh ke bangsa, pergilah ke bangsa-bangsa. Jadi gimana caranya rahasia? Ini yang akan saya bagikan ke Waryono. Kenapa saya masih umur 46 tapi bisa ke semua negara? Tidak ada negara yang belum saya datang kecuali Afrika. Tuhan janji itu nanti. Iya. Tapi semua benua, bukan semua benua buat gereja loh. Instansi dari desa, RT sampai istana negara. Kenapa saya bisa ngajar dari sekolah? Banyak orang ngajar di instansi, tidak ngajar di sekolah. Di sekolah itu sulit, kampus itu. Kenapa? Karena butuh gelar. Tapi kenapa saya bisa ke sana? Ternyata rahasianya jatuh. Yesus yang memasukkan saya ke sana. Amin. Kenapa? Kok bisa? Karena tidak banyak orang yang punya hati mau dikirim ke sana. Dia bilang gereja lebih penting. Ada yang bilang pemerintah lebih penting. Tapi saya bilang Yesus utus kemanapun. Tapi ada rahasianya. Kalau mau dikirim ke luar negeri ya belajar bahasa Inggris dong. Kalau mau dikirim ke pemerintah ya belajar ilmu sains dong. Ketika engkau dibekali dan mau bekerja sama dengan Roh Kudus, maka dia leluasa mengirim. Contoh, kalau Kuaryono kepingin berkati anak buahmu ke Amerika, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris, bukan Kuaryono nggak mau, tapi dia nggak siap. Contoh lagi, bukan dia nggak mau Kuaryono nggak mengirim anak buah, tapi dia diabetes. Jadi rahasianya ini kompleks. Sehat, berikan yang terbaik masa mudamu untuk Tuhan, maka Tuhan bisa mengirim. Bayangkan, bisakah engkau kanker ke Amerika? Jadi saya coba semuanya supaya jadi berkat. Izinkan saya sharing bahwa kompleks yang diajarkan mami saya itu banyak, dan background mami papi saya, kalau saya boleh sharing, bukan percaya Yesus. Gitu. Mami saya penyembah Kwan Im. Ini Kuaryono, acara ini pertama kali saya membongkar semua ini. Nah, kalau jadi berkat saya mau. Silakan Koyo. Kuaryono ini satu-satunya orang yang dipercaya Tuhan dalam arti saya. Saya boleh ngomong karena saya harus izin Tuhan. Saya berdoa semalam. Karena semua kalau tidak jadi berkat percuma. Cuma jadi gaya-gaya. Nah, kalau jadi berkat saya mau, ya. Kami saya penyembah Kwan Im, tapi saya penyembah Tuhan, tapi bukan agama kita, ya sepupu kita atau apa itu. Intinya dua-duanya tidak mengenal Tuhan. Jadi siapa bilang hamba Tuhan bisa dipakai Tuhan harus dari hamba Tuhan? Tapi apa?
dari kerinduan mau dibentuk Tuhan dan mau diutus. Itu yang paling penting. Mami papi saya bilang, malah papi saya itu dulu nggak suka orang Kristen. Bertemu dengan keajaiban Tuhan, bertemu. Papinya Belanda, maminya orang Jawa. Jadi dia dibuang waktu papinya kembali ke Belanda. Dan mami saya orang Mongolia, orang Cina sana datang. Dan akhirnya lahir kami di Surabaya karena dimusuhi. Nggak boleh dong. Orang menikah zaman dulu beda suku, beda agama. Satu putih, satu hitam, satu ada Belandanya, dibenci. Akhirnya kami ke Surabaya. Dan itulah keluarga kandung kami di Surabaya. Koyo berapa bersaudara ya? 6. Oh, 6 ya. Wow. Saya nomor 4. Lakinya 4. Terus perempuannya 2. Semuanya melayani Tuhan. Amin. Semuanya mami saya pingin anaknya diberkati punya karunia raja di bangsa-bangsa, tapi juga jadi imam. Jadi hamba Tuhan. Jadi semua puji Tuhan, kemurahan dia ya, kita semua khotbah walaupun profesinya masih di dunia. Kan itu yang membuat kita bisa diterima semua kalangan. Karena ini teori nih ya, tahu rasanya kerjanya berat di luar. Nah, singkat cerita, lahirlah saya. Ya, dari 6 ini saya salah satunya. Akhirnya ini jujur, dari ke-6 ini saya secara pendidikan yang paling kurang bagus. Ya, SD, SMP, SMA kurang bagus dalam arti nilainya ya. Nah, sekarang saya bisa pergi paling jauh di antara saudara dan tampak pergi ke tempat-tempat yang menurut dunia itu harus orang hebat gitu. Nah, mereka tidak tahu background saya. Ketika ini Ko Haryono, saya mau saksi perubahan hatinya. Karena dari situlah saya berubah. Sejak saya kuliah, istri saya ini kuliah duluan. Saya tidak bisa kuliah, mami papi tidak punya uang, kecuali pinter. Ya, kalau kakak saya semua itu Erlangga mah top. Akhirnya saya dikuliahkan di saya Angkatan Laut, tapi telat setahun. Istri saya kuliah duluan. Ya, calon istri saya waktu itu ya kuliah duluan. Saya kuliah telat. Tetapi aneh, sejak kuliah saya berubah. Nanti saya ceritakan kenapa. Tiba-tiba saya lulus summa cum laude. Dan saya lebih lulus duluan dari istri saya. Dan sejak itu sama Tuhan dikuliahkan berapa kuliah. Saya tidak mau sharing lengkap, nanti Anda lihat gelar saya. Tapi intinya saya dikuliahkan negara sampai macam-macam. Sampai saya bisa ngajar kesehatan, diterima mereka. Karena tidak gampang, banyak orang tanya gelar saya bilang, saya ingin mereka lihat di belakang saya siapa. Karena kalau gelar saya bicarakan, ya kamu, wah ya Pak Yohanes, bukan. Karena lucunya, saya sempat punya kesaksian, saya bisa pergi ke tempat ngajar Mabes sebelum gelar saya mencukupi untuk masuk ke sana. Setelah itu baru sekolah itu, aneh kan? Itu Tuhan menunjukkan kepada saya, ke sana itu karena Tuhan yang utus, bukan karena gelar. Amin. Nah, itu contoh, Nah, macam-macam ya, banyak kesaksian. Tapi intinya apa, saudara? Intinya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Itu harus saudara pegang dulu. Jadi saya bersaksi ini tujuannya apa? Sosokan, bukan. Saya mau supaya didengar banyak anak hamba Tuhan. Sasaran saya anak muda. Ya kalau hamba Tuhan sudah cukup upahnya masuk surga, nggak mikir apa-apa. Tapi anak-anak muda hamba Tuhan banyak yang kepahitan, sedih, karena merasa keluarga hamba Tuhan tapi yang sorry ya, saya harus buka ini. Banyak anak hamba Tuhan lahir di gereja yang ribuan. Bagaimana dengan yang jemaatnya cuma 100? Betul. Tapi ingat, Tuhan itu adil. Amin. Oh, boleh bangga dan bersyukur lahir di tengah-tengah keluarga hebat. Tapi ketika kau lahir di tengah-tengah keluarga yang tidak hebat, kau harus sadar Tuhan tidak pernah salah. Amin. Dulu pesan mami saya cuma satu, Tuhan tidak pernah salah. Boleh marah sama Tuhan, boleh kecewa sama Tuhan sebentar,
tapi itu tidak boleh membuat kau tidak mengasihi dia. Jadi lucu Ko Haryono, ketika saya merasa tidak pinter, saya ini biasa dididik mami saya, kerja nggak pakai perasaan. Jadi misalnya kecil ini, saya marah sama koko saya, tapi tetap saya nyapu, tetap saya masak. Ya, sampai saya bisa nulis buku sama Sheila masak itu kan karena saya akhirnya jadi salah satu juri masak nasional. Bahkan saya ngajar di beberapa TV nasional acara memasak. Sehat bersama Yohanes Tunanti. Itu hebat. Apa yang dikerjakan saya ini jadi. Saya jadi ingat Yusuf. Dikirim kemanapun berhasil. Betul. Nah, sedikit aja yang paling mengerikan, nanti Ko Haryono boleh tanya supaya lebih jelas alurnya. Satu yang mengerikan sekadar saja. Kami saya ngomong paling penting, papi saya juga. Nah, apapun yang terjadi nanti, baik kamu kaya, sehat, terkenal, hancur, sakit, menderita, jangan tinggalkan Yesus. Amin. Saya gini aja mau nangis. Nah, ingat itu kata-katanya dia yang paling, kamu boleh lupa mami papi. Kalau mami papi salah, tapi jangan lupakan Yesus. Nah, itu saya pegang. Suatu ketika ada kejadian yang paling ini harus disaksikan supaya orang semua berani mengambil tindakan. Silakan Koyo. Saya pelatih artis. Sempat itu sebelum saya ngajar kesehatan gini, saya pelatih artis. Saya pegang Miss Indonesia, banyak artis terkenal. Jadi kalau memang Ko Haryono dari awal Tuhan itu kasih saya multi talent. Saya juri masak, saya ngajar exercise, saya juga ngajar kesehatan. Bahkan saya ngajar sempat sama ekonom terkenal ngajar ekonomi. Jadi aneh di BINUS, di Petra, di kampus-kampus manapun. Nah, tetapi intinya satu, saya pernah mengalami di suatu perusahaan raksasa besar. Saya tidak akan bicara namanya. Intinya saya posisinya udah bagus, top trainer. Jadi kalau ada orang datang harus ke saya. Suatu ketika saya dikeluarkan. Saya tanya, kenapa? Karena kamu Kristen. Waduh. Ini. Terus saya tanya, maaf ya, saya nggak ngomong waktu sekarang sih sudah ndak. Ya dulu kan ada perbedaan kulit putih dan ndak. Dia ngomong, karena kamu bangsa ini. Duh, saya Indonesia kok. Ndak, kamu putih, pokoknya kamu itu. Tapi yang ini alasan bukan, yang utama kamu Kristen. Kalau kamu berani menulis lain, kamu di sini. Terus saya nangis. Saya belum telepon mami saya langsung ngomong gini, kamu nggak usah keluarkan saya ya. Saya akan keluar. Saya masih ingat mami papi saya kan sudah nggak ada. Dulu telepon saya. Dan mami doa kok lihat kamu kenapa. Terus saya ngomong, Mi aku dikeluarkan. Terus mami saya bilang gini, ini yang menurut saya jadi berkat. Puji Tuhan, Kak. Duh, kenapa Mi? Dulu mami pikir kamu itu ganteng, pinter, hebat. Tak pikir itu karena itu. Tapi kalau kamu dibuang karena Yesus, mami lega. Kamu cuma kurang satu, belum terbukti. Kata Yesus, kalau kamu menderita karena aku, baru kamu anakku. Mami kecewa. Nek kamu ganteng, kamu terkenal, normal itu. Kamu pinter, bisa sama musik, bisa apa. Mami senang, tapi mami kecewa satu. Belum terbukti kamu anaknya Yesus. Mami, papi, saya masih ingat keluar, maaf ya. Jadi mami papi ngomong, mami papi tidak berani meninggal sekarang karena belum yakin. Tapi sekarang seandainya mami dipanggil Tuhan, mami siap. Karena kamu ternyata sudah terbukti. Maaf Ko Haryono, maaf ya. Nggak apa-apa ya. Dan itu ketika saya keluar, kami ngomong,
kapalmu terlalu besar, nak. Pelabuhan itu tidak cukup akan kapalmu. Tuhan mau kirim kamu ke benua-benua. Itu ya. Itu pertama. Kedua, saya main drum. Waktu saya main drum di gereja, ditawari, Bapak ke Malaysia ngelatih artis Malaysia. Tapi mami saya ngomong, terserah kamu, nak. Tapi dari sini mami tahu kamu sudah lulus nggak? Nggak, Mi, aku main drum buat Yesus saja. Duh, ini kesempatan, loh. Nah, itu akhirnya waktu saya diberangkatkan Tuhan pertama ke Malaysia, saya nangis. Ternyata Tuhan itu nggak utang. Jadi itu yang kedua. Saya mau cerita ke Wariono supaya mereka nggak salah ngerti semua sahabat Bahana. Yang ketiga, saya pernah diundang ke acara negara penting bersama orang top. Milih mana sama janji. Saya sudah kadung janji sama panti asuhan Kristen Persekutuan Doa. Mami saya ngomong, panti asuhannya ngomong, kami ngalah. Oh Yohanes silakan ke negara, nanti besok jangan lupa ke aku. Tapi mami saya ngomong, dan apa yang kamu ukur, diukur. Kamu mau sama Tuhan berkatmu ditunda, dulukan orang dulu. Apa yang kamu ukur? Akhirnya saya memilih sampai instansi itu tidak mengundang saya lagi. Tapi saya tahu, saya janji mami saya, jangan meninggalkan Tuhan karena apapun. Nah itu penting. Sehingga kalau saya sekarang ke negara-negara itu saya mikir, ya ini tidak seberapa senang, yang senang sama Tuhannya, bukan kesananya. Saya pernah mendarat ke Amerika, kayak ada suara ya di hati, senang kamu? Enggak sih. Nek Isa ya, kamu terus, Roh Kudus ditinggal, gak mau saya. Kayak pacaran itu loh, kemanapun kalau udah ada Tuhan, gak senang. Itu kisah-kisah sedikit yang membuat sharing supaya diberkati. Bahwa ajaran orang tua tentang Tuhan itu kadang-kadang saya sampai kaget. Padahal mereka basicnya bukan cinta Yesus, cinta Kuan Im dan cinta yang lainnya, tapi bisa membuat saya tidak mau meninggalkan Yesus. Yang terakhir Glorio penting. Mami saya bilang, papi saya, percaya Tuhan itu gampang, nak. Tapi percaya caranya dia nolong itu tidak gampang. Betul. Sadrak Meshach Abednego itu percaya Tuhan sanggup menolong dan sanggup dan setuju caranya. Itu penting. Sehingga dia dimasukkan, tidak dimasukkan tidak apa-apa. Nah, kita ini kan Petrus kecewa, dulu badannya tenggel, diredakan, kedua enggak. Yang kedua dia jalan di atas laut, beda caranya, badannya sama. Nah, itu jadi berkat buat saya. Omongan papi saya terakhir dibuktikan dengan kuku saya merelakan saya. Jadi sorry ya, ini jangan ditiru. Ini saya sama Yesus. Hubungan kekasih saya sama Yesus tidak bisa ditiru. Cuma saya sharing supaya jadi acuan Anda. Maaf ya, sekali lagi jangan ditiru. Tapi saya meninggal nih, dikubur jam 12. Saya jam 10 masih khotbah di gereja lain. Adik saya bilang, kamu keterlaluanku. Yesus tahu papimu meninggal. Tapi koko saya bilang, sebelum papi meninggalan, ini ada ayat dititip kamu buat kamu. Jadi papi saya meninggal, saya kondisi di luar negeri. Saya pulang, papi saya sudah meninggal. Terus ini ada ayat. Ingat ya, jangan ditiru ya. Ini saya sama Yesus. Koko saya bilang, pergi yo. Ini surat dari papi. Siapa? Yesus tanya, ikut aku. Ada yang ngomong, nggak bisa, aku harus ngubur papiku. Terus, kamu nggak layak. Ingat deh, sorry ya, ini bukan untuk Anda. Ini saya sharing. Tiba-tiba, ini surat dari papi. Kamu tidak boleh batalkan pelayanan karena papi. Sekali lagi ya, jangan ditiru loh. Ini papi saya. Dia punya hati. Mami saya tanya, Mi, aku pergi dami pelayanan. Mami saya bilang gini, sorry ya, jangan ditiru ya.
saya ngomong berkali-kali loh. Mami saya ngomong gini, Han, nek kamu pergi, kamu gak ke diskotik kok, kamu ke yang punya papi. Ya. Okay. Nek kamu yang punya surga ini mau layani, mungkin papimu dapat kafling terbaik di surga. Amin. Amin. Saya nangis. Saya khotbah sama nangis. Jemaat nggak tahu, dipikir saya diurapi, padahal saya nangis itu. Dan kedua, waktu kemarin Andi sempat ngirim bunga, mami saya meninggal. Itu terjadi yang sama. Mami ngomong, mami sudah pasti di surga, tapi kamu harus nabung banyak hal untuk kamu dan anak istrimu. Jadi saya tetap pelayanan. Saya buktikan bukan hanya saya tidak ninggal Tuhan karena uang. Saya tidak ninggal Tuhan karena pemakaman orang tua saya. Tapi ingat loh ya, ini jangan ditiru. Ini hubungan saya pribadi dengan Tuhan dan orang tua yang nyuruh. Orang pikir enak nek orang tuamu tahu. Loh, enggak tahu, itu kasih karunia karena dia. Mungkin itu aja Ko Haryono, yang lainnya ditanyakan aja. Wah, luar biasa. Baik, makasih untuk sharing yang sangat powerful dan memberkati ini, Koyo. Nah, sahabat Bahana, kita sudah mendengar sharing beberapa hal yang dibagikan oleh Pak Yohanes Sunardi dalam kesempatan ini. Ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari dan bisa kita petik bersama. Bagaimana peran orang tua, peran papi maminya yang begitu dahsyat. Meskipun mereka tadinya bukan orang percaya, tetapi diubah Tuhan sehingga menjadi anak Tuhan yang luar biasa, mengasihi Tuhan, dan bahkan bisa membesarkan anak-anak yang untuk mencintai dan melayani Tuhan lebih di atas segalanya. Dan saya percaya impartasi dari papi maminya Ko Yohanes terhadap Ko Yohanes sendiri khususnya dan kepada saudara-saudari yang lain itu pasti ya akan memberikan kekuatan, memberikan iman yang luar biasa. Dan satu hal tadi yang saya garis bawahi, bahwa apapun yang terjadi, ya kita boleh kehilangan semuanya, kita boleh mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi satu hal, papinya, maminya berkata, jangan tinggalkan Yesus. Wah, Koyo ini sangat powerful ini. Saya percaya sahabat Bahana diberkati. Dan Koyo sudah membuktikan, ya sampai akhirnya ketika papi dipanggil Tuhan pun tetap ya melakukan apa yang Tuhan mau, dan juga memang papi yang kehendaki. Ya meskipun bagi sebagian besar orang itu sulit dilakukan. Ya, nah sahabat Bahana, kesaksian Pak Yohanes Sunardi atau Koyo ini saya percaya ya akan memberikan kita di tengah masa sulit yang sedang kita hadapi pengharapan, kekuatan, peneguhan. Karena percayalah, selama kita mengutamakan Yesus, Dia akan menyertai dan mendampingi dan menyatakan kuat kuasanya. Terbukti Ko Yohanes Sunardi sekarang dipakai Tuhan secara dahsyat menjadi berkat bukan hanya bagi gereja Tuhan di Indonesia dan di bangsa-bangsa, tapi di marketplace, dimanapun Tuhan utus, baik di masyarakat umum, di instansi-instansi pemerintahan, ya lembaga-lembaga BUMN dan segalanya, perguruan tinggi macam-macam, dan menjadi berkat karena taat kepada panggilan Tuhan. Dan khususnya bagi sobat muda, sahabat Bahana di kalangan generasi muda, Anda masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup yang panjang, ya kalau Tuhan belum datang. Pergunakan waktu yang ada, ikuti keteladanan Pak Yohanes Sunardi yang sangat luar biasa ini. Ya, maksimalkan hidup ini untuk jadi berkat, jadi garam, jadi terang. Menjadi garam dan terang itu bukan hanya di lingkungan gereja, tapi jauh lebih bermanfaat ketika kita menjadi garam, menjadi terang itu di tengah dunia. Karena Yesus kan berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Yesus tidak pernah berkata, kamu adalah garam gereja, terang gereja. No, you are the salt of the earth and you are the light of the world. Dan kita sudah melihat sosok dari seorang Yohanes Sunardi. Ya, luar biasa. Koyo, sekarang saya mau sedikit bertanya, tapi terkaitannya dengan Koyo sebagai seorang penulis buku yang produktif menurut saya ya. Dan buku ini sudah sangat menjadi blessing, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kira-kira sampai saat ini sudah berapa buku ya, berapa judul yang Koyo tulis dan terbitkan?
25, yang belum diterbitkan 10. Oh. Jadi 35. saya kan kalau jadi saya nulis itu minta izin Tuhan. Misalnya gini, buku diabetes yang Anda lihat sekarang di screen ini ya. Ini buku diabetes ini sudah saya tulis 5 tahun yang lalu. Wow. Ya. Tapi kalau Tuhan belum launching, mami saya ngomong jangan. Kalau di launching Tuhan tidak ada yang bisa nutup gitu ya. Nah itu penting. Jadi sahabat-sahabat, penting itu juga pesan dari orang tua saya. Jangan melonsing sesuatu yang belum Tuhan launching. Yes. Kalau Tuhan launching nggak ada yang bisa nutup. Tapi kalau Tuhan belum launching, gagal kamu. Betul. Mami saya bilang, nih kalau aku nggak mampu, Tuhan itu bukan cuma ngasih PR. Tuhan itu ngasih kekuatannya. Amin. Jadi mungkin sorry tadi melengkapi kesaksian, mungkin Anda bilang ya itu kan koyo, bukan. Itu Tuhan. Ya. Jadi saya kalau nangis gimana? Tuhan kasih saya kekuatan untuk mengerti dan tenaganya untuk melewati. Karena nggak bisa kalau kita cuma percaya Tuhan, nggak minta kekuatan untuk bertahan di tengah kepercayaan. Saya ulangi ya. Percaya sama Tuhan itu keputusanmu, tapi kalau kekuatan bertahan di tengah kepercayaanmu itu kemurahan. Amin. Favor. Kami saya bilang percaya itu gampang lah, wong itu kepingin kamu dikasih hadiah surga ya mau lah. Ya. Tapi kekuatan untuk menjalankan itu bukan dari kamu. Nanti betul, kamu ndak bisa nyanyi bukan kuat, bukan gagah. Nah, Roh Kudus yang meninggal. Immanuel dikatakan Pak Haryono tadi loh, dia nunggu kamu minta tolong. Dia siap menolong itu macam-macam artinya, tapi harus ada dari kita. Roh Kudus, aku belum ngerti no. Roh Kudus kuatkan, kuat kasih aku. Nah sorry ya, dipikir orang tuh orang favor itu hasil ya, bukan. Kekuatan di tengah badai. Sebelum hasil tampak untuk tetap bilang Yesus baik. Saya ulangi, Yesus baik itu bukan waktu ditolong dan sembuh, tapi di tengah badai kamu bisa bicara Yesus baik. Itu tidak ada selain Roh Kudus. Jadi favor itu bukan kata papi saya, bukan Israel nyebrang laut papi, bukan. Tapi yang kekuatan favor itu menahan ombak balik. Ketika orang Israel nyebrang jalan tidak bisa disusul kereta, itu favor. Jadi favor itu kekuatan di tengah badainya untuk mampu percaya Tuhan melewatkan. Amin. Ingat ya, bukan lulus sembuh Tuhan baik, bukan. Tuhan baik itu kalau kamu bisa mengucap Tuhan baik di segala masa. Anakmu sakit, ekonomi jelek, itu Roh Kudus yang ngomong, tenang nak, semua pasti kelewat. Nah, itu Haryono, ini paling penting dari semua kesaksian saya. Karena kalau kita tidak bicara ini, nanti orang bilang ya kamu. Kalau mau ngomong orang karena dia, ya ini. Karena bertahan di tengah badai itu baru Roh Kudus. Kalau Anda bertahan di tengah kekayaan, ya bukan Roh Kudus lah. Itu sih Haryono menurut saya. Sahabat Bahana, kita sering menyanyikan satu lagu atau sering baca ayat di kitab Mazmur khususnya yang berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Banyak orang berpikir kebaikan Tuhan baru dialami, dirasakan ketika misalnya tadinya sakit, ngalami mujizat sembuh, Tuhan baik. Tadinya kekurangan, diberkati, kemudian menjadi kecukupan, bahkan berkelimpahan berkat Tuhan baik, dan segala hal itu mudah. Tapi Koyo tadi sampaikan, favor, anugerah kemurahan Allah itu justru terjadi ketika kita berada di tengah badai, kesulitan hidup seperti apapun, tekanan yang berat, dan di situ kita bertahan dan kita berkata Tuhan itu baik. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Kira-kira begitu ya Koyo? Luar biasa. Waktu buku saya pengen nulis buku. Saya 6 tahun pengen nulis. Saya punya laptop, punya kertas, saya sudah cetak 7 tahun, printer sendiri, saya ajukan semua orang, tidak bisa. Terus teman saya sudah nulis 1.
terkenal. Dia ngomong gini, Yohanes, kamu kebanyakan pelayanan. Kamu terlalu cinta Yesus sampai nggak sanggup nulis buku. Hati saya nangis. Mami saya bilang gini, enggak nak, dia enggak ngerti dia bicara sama siapa. Kamu anak Allah yang maha tinggi. Tenang nak. Kalau di awal itu bukan berarti dia finish. Yang sampai finish itu orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, singkat cerita, saya ngajar di Jogja. Waktu itu saya enggak milih-milih, saya masih ingat. Pertama kali saya ketemu Pak Kornel, itu masih gunung meletus. Oh, itu gunung-gunung itu banyak badai, tidak ada yang berani ngajar di Jogja. Saya ngajar di panti asuhan dan skala gereja. Akhirnya ketemu Pak Kornel dan dia bilang, kok saya digerakno Tuhan ya kok. Kamu pinter ngajar kok enggak mau nulis? Enggak, saya enggak mau nulis. Loh, kenapa? Kata mami saya, yang penting pinter itu bukan ditulis, tapi diberkatkan ke orang. Tapi ketika Anda memberkati orang dan sampai suaranya ke surga, Tuhan suruh nulis. Saya ulangi ya, jangan pingin nulis buku dulu. Ingin yang dipercayakan Tuhan jadi berkat. Itu dulu dasarnya. Jadi kamu nggak profit oriented. Berkatnya menyalur. Tapi Tuhan yang setuju akan membuat itu terjadi. Nah, singkat cerita, saya ketemu pemilik Andi yang saya hormati, Pak Gondo. Dia ketemu saya, terus dia ngomong, kamu mau nulis buku? Nggak harus sih, kata mami saya gitu. Terus Pak Gondo ngomong, wah aku pengen ketemu mamimu. Terus singkat cerita, dia telepon di depan saya itu. Saya kaget. Pimpinan semua Andi, pokoknya anak muda ini bukunya harus launching. Nah, saya kaget, saya nangis. Tuhan itu ajaib. Dan sejak itu itu pertama kali ya, ini sharing ya, Sheila. Nanti kawan-kawan Sheila bisa melengkapi. Dari Sheila itu lulus dari Australia. Kepingin cari orang rohani yang ngerti kesehatan. Pas saya ke sana, Tuhan itu atur sempurna. Jadi saya sama dia nulis buku pertama, sehat tapi enak, tentang kanker. Jadi saya motong wortelnya, saya jelaskan beta karoten di wortel membuat kanker hilang, gitu ya. Jadi itu kalau sahabat Bahana mau diberkati, Anda bisa beli buku itu ya. Tapi harus tanya karena itu buku kedua awal saya. Nah, tapi dari pihak Andi ngomong, ada buku nggak yang lama sudah kamu idam-idaman? Ada. Nggak usah, itu buku pertama sama Sheila kedua. Sehat itu pilihan. Jadi Tuhan memberikan seperti orang tua memberikan video game gratis. Tapi untuk bisa memainkan, Anda harus belajar. Milih untuk belajar, maka akan bisa menggunakan fasilitas yang diberikan orang tua. Kesehatan dari Tuhan. Kesembuhan dari Tuhan. Tapi tomat di tengahnya ada likopen anti kanker payudara. Itu kalau digoreng. Kalau di jus, vitamin A-nya bisa untuk COVID. Nah, ternyata tomat yang dari Tuhan gratis harus butuh hikmat. Itulah awalnya Kuariono, Tuhan kasih saya. Bantu aku untuk memberitahu kepada semua umat hikmat yang menyertai bisa mengoperasikan buah yang aku berikan. Disitulah saya mulai menulis dengan bahasa Tuhan. Gak gampang kuliah kimia, enggak, kamu akan ku kasih bahasa-bahasa. Karena itu saya kan bahasanya biasa Kuariono. Jadi berkat. Karena Tuhan kepingin ngomong sama umat, saya enggak korupsi. Kalau Anda mengkorupsi yang Tuhan taruh di hatimu, umat enggak tahu. Saya ulangi ya, Tuhan itu Tuhannya umat. Jadi jangan berkhotbah untuk umat, tapi teruskan yang dari Dia, karena Dia, oleh Dia, untuk Dia. Maka yang terjadi kemuliaan. Amin. Saya, maaf ya, pengajar kesehatan salah satu yang memberkati orang Papua. Bahasa saya diterima. Saya enggak ngajar di kotanya loh, di desanya loh.
katanya orang-orang kok aneh, kok yang ngajar, kok mereka ngerti sih? Ya karena Tuhan bicara sama mereka. Amin. Pesan papi saya, jangan korupsi sesuatu dari Tuhan. Terima dari dia, oleh dia. Banyak orang Guariono terima dari Tuhan oleh aku. Ya. Kedua untuk aku. Nah, kalau dari dia oleh kuasa Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan, itu dahsyat. Contoh, jangan dengarkan Pak Yohanes misalnya gini. Ada orang makan tomat katanya Pak Yohanes nggak sembuh. Tapi kalau bilang gini, katanya Pak Yohanes, Tuhan pernah naruh likopen anti kanker loh. Dan katanya Pak Yohanes harus dalam nama Yesus baru minum, maka sembuh. Itu berarti dari dia, oleh dia, kemuliaan untuk dia. Kalau Guariono naik Innova, masa ingat saya? Pasti ingat Toyota. Jadi kita buat jemaat ingat tomat, jangan ingat Yohanes, ingat Yesus penciptanya. Mungkin itu Guariono, karena penting ini. Betul. Ya, baik, terima kasih Ko Yohanes. Nah, pemirsa dan sahabat Bahana, dari sharing ringan saya dengan Pak Yohanes Sunardi atau Koyo ini memberikan, saya percaya bukan hanya memberikan pencerahan atau inspirasi, tetapi bisa memberikan satu manfaat, berkat untuk kita, bagaimana kita di masa-masa sekarang ini bisa menjalani dan menjaga hidup dengan pola yang dan gaya yang sehat. Nah, Ko Yohanes ini banyak menulis buku-buku yang sudah diterbitkan, ya tadi dikatakan 25 judul yang sudah terbit, ya, dan masih ada 10 lagi yang masih dalam proses. Dan ke depan pun kita berdoa Ko Yohanes akan terus yang menjadi berkat lewat penulisan-penulisan bukunya, ya, dan di samping juga mungkin seminar-seminar atau workshop-workshop, ya, sesi-sesi yang akan dijalani ketika nanti masa pandemi ini sudah bisa diatasi, bisa berkeliling lagi kemana-mana, ya, seperti itu. Nah, baik Koyo, ini kita sampai kepada ya menjelang akhir dari perbincangan kita dalam kesempatan kali ini, dan berharap next time kita bisa ketemu kembali. Nah, mungkin ya beberapa hal yang saya tanyakan untuk saat ini, ya, untuk saat ini sekarang ini apa yang sedang Koyo gumuli, Koyo pikirkan, Koyo persiapkan untuk akan dilakukan di waktu-waktu yang mendatang. Ya, mungkin di tengah masa pandemi ini ada banyak hal yang justru menjadi bahan-bahan perenungan untuk what should I do in the future. Silakan, mungkin bisa dibagikan Koyo. Jadi sudah pasti yang pertama masih ada beberapa yang Tuhan taruh yang jadi beban saya untuk saya tulis. Ya, saya buku rohani ada 2 set ala surga dan nutrisi Alkitab. Yang Tuhan pentingkan ketiga adalah aku bisa sehat karena dia. Ya, aku itu bisa sehat karena itu dia. Mau saya tulis masih separuh. Yang kedua, kata papi saya, papi hidup gini untuk nyiapkan kamu dan cucuku. Loh, kenapa Pi? Karena orang benar diberkati anak dan cucunya. Amin. Jadi anakmu yuk tanggungannya papi. Tapi cucumu yuk tanggungannya kamu. Betul. Nah, karena itu saya ini hal yang penting, ya, lupa di semua hamba Tuhan, maaf ya, regenerasi. Jadi saya sedang menyiapkan anak saya lebih siap dipakai Tuhan daripada saya. Amin. Karena papi saya menyiapkan saya jadi hamba Tuhan yang lebih siap dari dia. Jadi tugas saya atau tugas Anda yang mendengar, siapkan regenerasi. Karena Tuhan masih hebat sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tapi engkau harus pulang ke surga. Jadi siapkan. Pak, saya nggak punya anak yang bisa disiapkan. Siapa yang bilang anakmu? Regenerasi itu yang Tuhan tunjuk. Betul. Jadi saya pun melakukan pemuridan Guariono, membuat mereka itu paling penting menurut saya. Betul sekali. Yang ketiga, yang saya harus beban Tuhan taruh di saya, ini mungkin jadi alat untuk bisa meneruskannya. Anda jangan bingung kapan pandemi berakhir. Anda harus bingung hubunganmu sama Tuhan ini gimana.
betul. Pandemi seperti ini walaupun tidak persis dulu pernah ada kok, dan nanti akan ada. Yang membuat kamu bertahan itu bukan masalahnya atau enggak, tapi hubunganmu mengakui. Ini saya ulang ya kata-kata ini. Oleh dia, dari dia, oleh dia, untuk dia. Selama Anda jaga ini, saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan Anda tergeletak. Amin. Terima kasih Koyo. Ya, terima kasih Koyo. Ini tadi bagian yang akan Ko Yohanes Sunardi lakukan, sahabat Bahana. Ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama, ya, kita akan menulis buku lagi. Ya, beberapa hal yang Tuhan taruh tadi, dua judul baru yang akan dipersiapkan, sedang dipersiapkan. Itu. Aku bisa sehat karena dia. Gitu. Ya. Sesuai dengan rubrik ini, karena dia. Karena gini Ko Haryono, kalau kesembuhan itu banyak yang nulis. Betul sekali. Ya. Karena sembuh tanpa Yesus nggak bisa. Tapi banyak orang salah. Sehat itu karena olahraga, bukan karena Yesus memberkati olahragamu. Amin. Gitu ya. Ya. Lalu yang kedua, Koyo siapkan regenerasi. Ini penting, sahabat Bahana, pemirsa, ya, hamba-hamba Tuhan, orang tua, dimanapun berada, siapkan regenerasi. Karena bagaimanapun hebatnya, tanda petik kita saat ini, kita dibatasi juga oleh waktu. Ya, selama berjalan di dunia kan pasti ada waktu yang terbatas. Karena itu perlu mempersiapkan regenerasi. Dan yang tadi prinsip yang luar biasa, generasi penerus kita harus lebih hebat dari kita. Wah, ini luar biasa. Ya. Jadi yang kita persiapkan harus lebih hebat dari kita saat ini. Ini penting. Dan yang ketiga, Haryono, potong. Ya. Banyak orang pikir akhirnya harus anaknya, bukan? Betul, bukan. Ya. Banyak hamba Tuhan atau orang-orang hebat, maaf ya, seperti di puncak kayak saya ini, tidak rela orang lain yang bukan anaknya hebat. Maaf, saya harus ngomong ini. Ya, maaf sekali kalau saya salah. Ampuni saya. Ini sangat penting, tapi sangat perlu, Koyo. Iya. Jadi saya membuat trainers di bawah saya lebih pinter-pinter dari saya. Wow. Dan kalau waktu mereka lihat keseharian saya, dia bilang, enggak kok, saya gurunya Yohanes kok. Terus saya ditanyai, guru hebat ya, mentor hebat? Enggak kok, saya Tuhan. Yes. Ini penting, Ko Haryono, penting. Ya, betul sekali. Jadi yang regenerasi ini tidak harus secara apa ya, darah daging dari kita, ya, tapi siapapun yang Tuhan persiapkan, percayakan pada kita untuk persiapan, ya itu yang menjadi tanggung jawab kita untuk mempersiapkan regenerasi yang lebih luar biasa di masa depan. Dan yang ketiga, jangan kita pernah bertanya kapan pandemi ini berakhir, ya, karena dulu juga ada pandemi di abad 1917, ada pandemi, akan terus ada. Tapi yang penting bagaimana hubungan kita, hubungan saya, hubungan sahabat Bahana dengan Tuhan, itu yang lebih menentukan. Baik, Ko Yohanes, ini saya memberikan waktu untuk Ko Yohanes menyampaikan semacam apa ya, closing statement. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin Ko Yohanes sampaikan kepada pemirsa, kepada sahabat Bahana saat ini dimanapun berada. Ya, silakan. Mungkin ada tips-tips yang perlu, tips praktis juga yang bisa dijalankan. Monggo, Ko Yo. Ya. Ya, yang pertama tips secara kesehatan dulu, karena saya pengajar kesehatan. Ya. Di tengah pandemi ini ada 3 hal yang harus dilakukan. Penataan gaya hidup sehat. Penataan gaya hidup sehat. Makanmu, tidurmu, olahraga, dan jangan stres, itu atur. Sedemikian rupa. Kalau sudah di-upgrade karena kita menghadapi musuh yang beda. Jadi saya bilang ya, mobil biasa bagus, tapi hari ini Anda lewat tol harus super. Jadi gaya hidupnya di-upgrade, tidurnya dijaga lagi, olahraga diaktifkan lagi, dan berusaha jangan stres dengan Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, progres harus jalan. Cuci tangan, 6M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, lalu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker double, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama. Itu tidak boleh. Kata Yesus, satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan.
Banyak orang cuci tangan tapi nggak jaga makan. Banyak orang jaga makan nggak pakai masker, nggak bisa. Ketiga, Tuhan sudah percayakan dengan segala kemurahannya kita bisa vaksin. Saya sedih kalau ada orang nggak mau vaksin. Vaksinlah, tetapi perlindungan sama Tuhan. Anda percaya kerja berkati Tuhan, kenapa nggak percaya vaksin diberkati Tuhan? Jadi 3 hal yang tidak boleh. Yang kedua, buah warna merah, oranye, dan kuning. Itu buah untuk melawan COVID. Jus nanas itu membersihkan asma. Isoman yang sudah lolos, jangan lupa jus nanas bersama tengahnya. Yang ketiga, pesan saya tetap mungkin membosankan, tapi ini penting. Ingat, Anda tidak sendirian. Tuhan kalau masih bikin Anda hidup, pesan papi saya. Dan Amsal bilang, singa anjing hidup lebih baik daripada singa mati. Sorry, anjing hidup lebih baik dari singa mati. Mungkin Anda kesusahan sekarang, tapi Anda masih hidup loh. Dan yang memberi nafas itu tidak main-main loh. Kalau membuat kamu hidup tidak untuk dipermalukan. Itu aja sih. Pesannya singkat, Tuhan masih ada, Tuhan masih bertata. Dia tidak terkejut apa yang terjadi dalam hidupmu, tapi dia terkejut kalau kamu kurang percaya. Tuhan sanggup merubah kekacauan ini jadi kebaikan. Amin. Amin. Terima kasih untuk closing statement, pesan-pesan yang luar biasa yang saya percaya sangat memberkati pemirsa dan sahabat Bahana dimanapun. Ada tips-tips praktis yang tadi Ko Yohanes sudah sampaikan. Jalani ya tata hidup ini dengan lebih baik lagi, untuk lebih sehat lagi. Ya, itu penting sekali untuk kita jalani. Prokes jangan lupa, lakukan dimanapun, kapanpun. Ya, dengan 6M tadi dan vaksin itu. Dan yang kedua tadi dikatakan secara rohani. Kalau jasmaninya baik, rohaninya pun juga dijaga, jiwaninya juga dijaga, jangan stres dan segalanya, pasti kita akan hidup dalam berkat anugerah dan kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Ko Yohanes untuk waktunya. Nah, mungkin tadi seperti yang di awal saya katakan, saya ingin Ko Yo mungkin sharekan, mungkin perkenalkan kepada pemirsa sahabat Bahana satu buku yang paling berkesan buat Ko Yohanes, supaya ini bisa diperkenalkan, diketahui oleh banyak orang dimanapun. Iya. Jadi satu saja, karena ini kondisi pandemi, Anda kalau bisa beli, ya. Lalu yang punya uang lebih bagikan ke orang. Anda percuma kasihan sama orang COVID, tapi dia tidak punya ilmunya. Andi dengan berbagai menekan biaya memproduksi buku ini tiba-tiba karena visi yang Tuhan taruh tiba-tiba. Saya nulis buku nutrisi dan imunitas. Nutrisi dan imunitas. Ya, Iya. Jadi gambarnya seperti ini. Atau saya tutup aja. Ini istri saya menyediakan. Ya. Ini lucu. Ada tips olahraga. Kalau Anda scan barcode-nya, maka Anda akan terhubung dengan olahraga bergerak. Jadi gerak YouTube-nya langsung terhubung. Kedua, dia ada jus untuk COVID. Anda vaksin tapi tidak tahu apa yang dimakan. Di sini diajari. Lauk untuk isoman itu double. Bukan ayamnya 2, ayam dan tempe. Misalnya gitu ya. Terus di sini dijelaskan susu itu membersihkan paru-paru, ya apapun mereknya. Sehingga kemarin sempat geger susu cap beruang, jerapah gitu ya, susu cap gajah gitu ya. Tapi yang penting di buku ini tulis yang penting minum susu. Ingat, masih ada Tuhan yang memberkati susunya. Nah, di sini diajarkan ikan kembung lebih hebat dari salmon. Ya, protein double. Jadi buku ini membahas bukan untuk COVID tapi imunitas. Karena penyakitnya bisa ganti-ganti. Tapi imunitas kuat, maka ikut sehat. Terima kasih. Kalau bisa berkatkan orang. Ini Andi banyak, maaf ya Ko Haryono, banyak promo untuk seminar saya. Mereka izin saya, Pak Yo, sorry Pak Yo, boleh gak kasih izin mereka? Boleh. Ya, terutama buku ini ya.
pokoknya sehat. Yang penting berkat buat saya itu dari Tuhan kok. Kalau kalian sehat semua, saya diberkati Tuhan kalian. Ya itu penting ya. Gampang ini. Ini nutrisi dan imunitas. Wow. Bisa dibeli dimanapun ya. Di Anda bahkan sekarang buku saya bisa di e-book ya. Di e-book ya, ada yang bahasa Inggris, ada yang bisa Anda di Gramedia, di Andi, Anda hubungi Andi, ataupun di Topet dan Shopee, semua sudah sedia. Kami permudah Anda mendapatkan ini. Terima kasih. Terima kasih Koyo untuk waktunya, untuk sharingnya, untuk obrolan ringan ini, dan saya percaya menjadi berkat bagi pemirsa sahabat Bahana nanti ya. Saya harap dan doakan Koyo juga terus mantap, sehat, semangat dalam apapun untuk melakukan kehendak Tuhan, panggilan Tuhan sampai dia datang kembali nanti. Salam untuk ibu dan putra terkasih. Mungkin Koyo bisa menyampaikan salam penutup bagi sahabat Bahana. Silakan. Jadi sahabat Bahana, saya tahu Anda akan diberkati dengan semua tulisan di Bahana, salah satunya tulisan kesehatan dari saya. Tapi intinya satu, saudara, Anda harus bertahan, karena ilmu tidak bisa mempertahankan Anda, tapi keinginan Anda untuk hidup bersama Tuhan itu lebih hebat. Amin. Kalau diizinkan, bolehkah saya berdoa? Silakan Koyo. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua sahabat Bahana, untuk waktu, untuk kondisi, untuk apa, dan yang penting untuk hidup kami. Kami tahu kalau kami masih hidup, Engkau punya rencana, dan kami ingin menggenapinya. Tapi kami butuh Roh Kudus. Beri kami kekuatan untuk menggenapi rencana ini. Bagi Sang Isoman, hamba sebagai orang kesehatan hanya bisa menyebutkan nama. Dalam nama Yesus, dimanapun Engkau berada, Engkau sembuh. Amin. Dan yang sehat Tuhan, kuatkan kesehatan mereka supaya jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Koronavit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, sahabat Bahana yang siap diberkati Tuhan, katakan amin. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Koyo untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Salam sehat, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, demikian sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun perbincangan saya kali ini bersama banyak Pak Yohanes Sunardi. Mungkin waktunya terbatas dan ada banyak hal yang mungkin ingin sahabat Bahana dan pemirsa pelajari lebih lanjut. Nah, mungkin sahabat Bahana bisa dapatkan, tadi disampaikan Pak Yohanes, buku-buku beliau sudah banyak yang ditulis dan diterbitkan, ada sekitar 25 judul. Ya, itu buku-buku yang sangat berbobot dan sangat bermanfaat untuk kesehatan kita semua. Nah, untuk itu sahabat Bahana bisa menghubungi kontak person dan nomor kontak yang akan saya informasikan, bisa dicatat, yaitu bisa hubungi Arianto. Ya, hubungi Arianto di nomor 0811 2860 877. Saya ulangi sekali lagi nomor kontaknya 0811 2860 877. Nah, silakan sahabat Bahana pemirsa bisa bertanya dan bisa memesan buku-buku Koyo Yohanes Sunardi ini ya kepada kontak person dan nomor kontak yang tadi saya informasikan. Kira ini semua bermanfaat bagi kita semua. Nah, demikian akhir perbincangan kali ini. Tetap semangat dan salam sehat. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Sampai kita ketemu lagi di program yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.